Ada banyak sekali saudara-saudara kita ya, kaum muslimin juga, yang mereka udahlah nggak usah main-main jin, udahlah nggak usah percaya gitu-gituan tentang jin, semua jin jahat. Nah, ini pemahaman yang keliru ya, pemahaman yang sesat, berbahaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Al-Fakir Ibnu Abdullah Al-Katibi Ahmad Imran Siddiq. Kali ini kita sedikit membahas tentang jin muslim dan jin kafir. Bagaimana sikap kita tentang jin muslim dan jin kafir, keberadaan mereka, dan juga wadifah mereka, kegiatan mereka, bagaimana dalam kehidupan mereka melalui penjelasan dan informasi dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi perlu kita sadari dan perlu kita pahami bahwasanya wajib bagi kita mengimani wujudnya jin. Ketika ada orang bertanya tentang jin, maka kita wajib dengan segera menjawab bahwa jin itu memang ada. Karena itu bagian daripada mengimani hal yang gaib, seperti surga, neraka, dan lain sebagainya, termasuk jin. Orang yang mengingkari keberadaan jin, maka dalam ilmu Islam, dalam ilmu fikih, mereka sudah keluar, bahkan murtad ya, karena Allah sendiri dan banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang eksistensi jin. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa tidak semua jin itu jahat. Tidak semua jin itu kafir. Ada banyak sekali saudara-saudara kita ya, kaum muslimin juga, yang mereka udahlah nggak usah main-main jin. Udahlah nggak usah percaya gitu-gituan tentang jin. Semua jin jahat. Nah, ini pemahaman yang keliru ya. Pemahaman yang sesat, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menceritakan adanya jin muslim dan adanya jin kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran, minna salihuna wa minna duna dhalika kunna tara'iqa kidada. Wa minna salihun. Allah menceritakan tentang eksistensi jin. Minna salihun. Kami bangsa jin ini ada orang-orang solehnya, ada orang-orang baiknya gitu. Ada sosok-sosok baiknya, minna solihun wa minna duna dzalik, dan kami juga ada yang nggak baiknya. Allah mengangkat hikayat tentang ucapan jin, mengakui bahwa mereka ini ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada, kami ini bermacam-macam torigo, tara'iqidada gitu. Bermacam-macam prinsip, bermacam-macam manhaj. Sebagaimana manusia ini bermacam-macam agama, bermacam-macam torigo, bermacam-macam madhab, demikian juga jin bermacam-macam agama, bermacam-macam torigo, bermacam-macam madhab gitu. Ya, kalau dalam manusia ini ada muslim, ada kafir, jin juga ada muslim, ada kafir. Jangan kamu menuduh semua jin itu kafir. Kamu berdosa dan bisa menentang Al-Quran. Berbahaya sekali akidah yang seperti itu. Kemudian juga manusia ini ada yang bermadhab ini, bermadhab itu. Jin juga sama ya. Manusia ada yang bertorigoh ini, bertorigoh itu. Jin juga sama. Kunna tara'iqa qidada, kami ini bertorigoh macam-macam. Makanya di ayat yang lain, wa anna minnal dalam Al-Quran ayat yang lain Allah berfirman, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun, dan sesungguhnya kami ini, di antara kami ada yang muslim, wal qasitun, wa minnal qasitun, dan ada yang menyimpang dari kebenaran, qasitun ya. Faman aslama, siapa yang muslim, faulaika taharraw rasyada, maka merekalah yang mendapatkan petunjuk. Wa ammal qasitun, adapun yang keluar dari keadilan, keluar dari kebenaran, fakanu li jahannama khataba, maka mereka ini akan menjadi bahan bakarnya
Jahanam, neraka Jahanam. Nah, jadi dalam ayat ini jelas sekali bahwa ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita manusia. Jin yang kafir mereka akan menjadi bahan bakarnya neraka Jahanam. Gitu. Sama seperti manusia yang bisa menjadi bahan bakarnya neraka, kan begitu. Tetapi yang perlu kita sadari sebagai manusia yang Allah jadikan khalifah di muka bumi ini, ya pemimpin di muka bumi dari makhluk-makhluk yang lain, baik itu binatang ataupun jin, maka kita harus menjaga amanat ini, menjaga anugerah ini. Jangan sampai kita menundukkan anugerah ini, jangan sampai kita meremehkan, merendahkan keutamaan yang Allah berikan kepada manusia untuk makhluk-makhluk yang lain. Misalnya kita merendahkan martabat kita kepada bangsa jin, meskipun itu muslim. Ya, misalnya merendahkan martabat kita ini, meminta bantuan kepada bangsa jin. Ya. Misal di dalam pengobatan, dia menggunakan khodam jin, begini. Ini merendahkan martabat manusia, sehingga jin-jin yang seperti ini akan senang meskipun itu jin muslim, Nah, dan lagi apalagi di dalam mencelakai orang lain dengan bantuan jin, ini lebih parah lagi dan lebih haram lagi. Sudah merendahkan martabat sebagai manusia yang Allah muliakan dari makhluk-makhluk yang lain, tetapi dia juga berbuat haram dengan bantuan bangsa jin. Nah, prinsip kami dan orang-orang soleh dari guru-guru kami, meskipun ada jin muslim di sekitar kita, bahkan ada di antara mereka yang ikut ngaji, yang ikut bermajlis, bahkan ada di antara mereka yang ikut dzikir torigohan, bahkan ada di antara mereka yang ikut berjamaah sholat, gitu. Dan ini banyak terjadi para sahabat dan juga orang-orang soleh, para wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ini tidak menoleh, bahkan tidak bersandar sedikit pun kepada makhluk-makhluk yang menjadi murid mereka, yang mengikuti mereka, bahkan mengagumi mereka, bahkan membantu kadang-kadang. Mereka ini tidak bersandar dan tidak menoleh sedikit pun meskipun jin muslim. Mereka hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita janganlah tertarik atau mencari-cari sahabat dari kalangan mereka meskipun muslim, ya, karena ini hal yang gaib, kita bisa tertipu. Dia mengaku jin muslim padahal jin kafir, akhirnya kita tersesat atau kita mengalami hal-hal yang di luar logika atau ngeblank dan lain sebagainya, sakit psikis, sakit jiwa dan lain sebagainya. Maka ini sangat berbahaya ini karena menyangkut masalah hal gaib. Sudah yang real saja, kita berguru dengan manusia, kita bersahabat dengan manusia, kita mengambil manfaat dan ilmu dari manusia, bukan dari kalangan mereka, karena kita lebih diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Amin.